Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Purwatiningsi SEMM selaku dosen pembimbing mata kuliah karakter building dan teman-teman semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang SDGs nomor 12, yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Pendahuluan, produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab mengurangi sisa makanan per kapita global. Dari pedagang dan konsumen hingga setengahnya juga penting untuk menciptakan produksi dan pasokan yang lebih efisien. Sekarang ini, faktor produksi dan konsumsi sangat sensitif dalam sebuah negara karena banyak orang yang harus memakai atau menggunakan barang produksi dan konsumsi tersebut. Nah, belakangan ini saya lihat banyak sekali perusahaan besar atau kecil sedang mengalami kesusahan dalam menjual barang dan produksi karena sedang mengalami kendala pandemik yang sangat merugikan negara di bidang produksi dan konsumsi. Hal ini bisa menimbulkan kejahatan atau perbuatan yang sangat merugikan bagi masyarakat karena kurangnya produksi dan konsumsi yang sangat sulit karena perusahaan atau toko-toko tidak memproduksi secara besar-besaran. Karena minimnya produksi dan konsumsi dari masyarakat, karena itu perusahaan banyak yang tutup karena tidak sanggup membayar karyawannya karena susahnya produksi dan konsumsi. Contohnya dari berita yang saya baca, banyak sekali masyarakat yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena pandemik sekarang ini. Hal ini bisa menjadikan acuan masyarakat dan pemikiran mereka jadi beda untuk mendapatkan segala macam cara seperti mencuri dan melakukan kejahatan lainnya demi menghidupi sebuah keluarganya. Dari hal di atas perlu dipertanyakan bagaimana hukuman yang dia dapat dari kejahatan yang dilakukan, walaupun untuk menghidupi keluarganya atau dirinya sendiri. Nah, menurut UU yang saya lihat terdapat di pasal 362 KUHP menentukan bahwa barang siapa yang mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau kepunyaan orang lain dengan maksud ingin memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun. Kesimpulan dari pembahasan di atas dapat kita simpulkan bahwa produksi dan konsumsi yang cukup akan sangat menopang perekonomian sebuah negara. Hal ini harus mencakup sebuah masyarakat dan harus lebih memprioritaskan golongan menengah ke bawah atau golongan kecil karena mereka sangat sulit di era pandemik sekarang. Solusinya, pemerintah seharusnya membantu mencari solusi atau dana bantuan sembako. Masyarakat juga harus belajar tentang urban farming. Masyarakat harus dapat memunculkan peluang kerja baru yang mengandalkan kreativitas. Contohnya ada bisnis frozen food atau makanan beku, yaitu makanan setengah jadi yang tinggal digoreng. Dan selain itu, pengguna media sosial serta aplikasi turut berkembang di masa pandemik karena banyak transaksi penjualan yang dilakukan secara daring. Oke, selanjutnya ada isu keprihatinan bangsa Indonesia tentang korupsi. Di setiap negara pasti ingin memiliki negara yang maju, makmur, sehat, keamanan yang terjaga dan adil. Maka dari itu, kita harus menjaga negara kita yang benar maupun dalam eksternal dan internal di sebuah negara. Kita juga harus menanamkan diri dalam diri kita sendiri maupun orang lain, harus menjunjung sikap adil, saling peduli, jujur, dan ramah. Nah, apa sih pengertian korupsi? Pengertian korupsi adalah semua tindakan tidak jujur dengan memanfaatkan jabatan atau kuasa yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi atau orang lain. Penyebab terjadinya korupsi seperti faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Selain rendahnya gaji pegawai, banyak aspek ekonomi lain yang menjadi penyebab terjadinya korupsi. Di antaranya adalah kekuasaan pemerintah yang dibarengi dengan faktor kesempatan bagi pegawai pemerintah untuk memenuhi kekayaan mereka dan kroninya. Pembahasannya, seperti belakangan ini sering terjadi berbagai macam berita di negara kita yang sangat memprihatinkan untuk bangsa dan negara, yaitu kasus korupsi mulai dari para anggota DPR, bahkan tidak hanya terjadi di kota-kota besar. Di sebuah desa juga kadang ada saja sebuah korupsi yang dialami negara yang sangat merugikan. Hal itu juga tidak luput dari keadilan dalam negeri ini. Dan menurut sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini ada contoh kasus korupsi. Kepala Desa Tianyar di Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Bali,
berinisial AJP dituntut 8 tahun penjara setelah terlibat dugaan korupsi bedah rumah senilai Rp 20,25 miliar. Dan menurut saya, ini sangat benar-benar kurang dari hukuman yang seharusnya. Setidaknya, kasus korupsi itu minimal hukuman penjara seumur hidup karena sudah mengambil uang sangat banyak dan sangat merugikan banyak orang. Kesimpulan dari korupsi ini adalah pembahasan di atas dapat saya simpulkan bahwa penerapan sistem UU tentang korupsi ini masih kurang berat karena masih banyak pejabat-pejabat atau anggota KPK masih banyak yang melakukan korupsi. Hal itu sangat merugikan bagi negara dan juga sangat tidak mencontoh bagi negara generasi muda yang akan menggantikan pemimpin kita nantinya. Dan solusinya kita harus mulai pikiran dari kita sendiri untuk segalanya dan siapa saja. Seperti terus berbuat baik, tanamkan rasa jujur di dalam diri kita, tumbuhkan rasa tanggung jawab dari diri kita sendiri. Mungkin itu saja presentasi SDGs nomor 12 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.